Selamat datang di channel Cerita Dera. Balik lagi sama Dera. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, semoga kalian suka dengan video-video yang sudah aku buat. Ya, seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail dan juga judul, video ini akan membahas tentang cara membuat outline sebelum kita menulis cerita. Tapi ini sesuai dengan apa yang sering aku lakukan aja ya, karena kan setiap penulis punya caranya sendiri untuk menulis cerita. Nah, ini versi aku, versi Dera. Tonton sampai akhir ya, jangan di skip. Biasanya outline aku itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama uraian singkat atau blurb, yang kedua sinopsis, yang ketiga tabel. Mungkin ada yang bertanya-tanya, lah sinopsis sama blurb itu bedanya apa? Nah, kalau blurb itu adalah uraian singkat. Itu gunanya untuk mengiklankan atau mempromosikan cerita kita. Biasanya kalau di buku cetak ini ada di sampul belakang itu loh. Itu gunanya kan untuk menarik dan membuat penasaran si pembaca agar membeli atau membaca cerita itu, kayak gitu. Nah, kalau sinopsis itu adalah pengembangan dari premis. Premis itu apa? Premis itu adalah ide pokok dari cerita kita. Biasanya kalau premis itu juga satu paragraf aja, tapi itu ada formulanya. Jadi ada bagaimana karakter awalnya, terus tujuannya karakter itu apa, caranya untuk mencapai tujuan itu apa, halangannya itu apa, kayak gitu. Itu premis. Terus dikembangin jadi sinopsis. Sinopsis itu jadinya berisi cuplikan seluruh adegan cerita dari awal sampai akhir. Nanti kamu tulis konflik besarnya apa, gimana alur ceritanya, pokoknya semuanya apa yang ingin kamu tuangkan untuk cerita kamu dari awal sampai akhir itu kamu tulis di sinopsis itu. Oh iya, tema cerita itu jangan lupa ditulis di sinopsis ya, biar kita nggak melenceng dari tema yang kita bentuk di awal. Yang terakhir itu tabel. Biasanya aku bikin 3 tabel. Tabel yang pertama itu biasanya berisi tentang tokoh utama. Tabel kedua itu biasanya berisi tentang tokoh-tokoh sampingan atau tokoh yang ada di sekitar tokoh utama itu, siapa aja, karakternya gimana, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah tabel outline per bab. Nah, ini adalah contoh tabel tokoh utama punyaku. Biasanya aku kayak gitu. Ini terdiri dari nama tokoh utamanya siapa, yang perempuan siapa, laki-laki siapa, terus ciri fisiknya gimana, mulai dari umur, rambut, terus warna kulit, segala macam aku tulis di kolom fisik. Terus karakter atau watak ya. Di sini kita tulis detailnya, si perempuan tuh gimana, si laki-laki tuh gimana, tulis detail. Terus hal-hal yang mereka sukai apa aja itu juga ditulis secara detail. Nah, ini yang kedua, tabel tokoh pendamping. Aku bikinnya kayak gini, gak jauh beda dengan yang di tokoh utama. Di sini tetap kita kasih keterangan karakternya, terus umurnya berapa, terus kepribadiannya gimana lah, pokoknya ada di situ. Tapi ini ada sendiri-sendiri ya, untuk yang orang yang sekitar perempuan dan orang yang sekitar tokoh laki-laki. Ini kayak sahabatnya, orang tuanya, saudaranya, semuanya, bahkan ART-nya kita tulis di situ. Kalau tabel tokohnya satu aja boleh nggak? Boleh, bebas lah pokoknya. Aku kadang juga cuma satu tabel untuk semua tokoh, tapi yang penting ada keterangannya, jadi kita nggak bingung. Yang ketiga adalah tabel outline per bab. Kalau aku terdiri dari ide, rencananya mau ditaruh di bab berapa, dan keterangan. Tapi keterangan ini ditulis ketika si ide ini sudah terlaksana. Jadi kan kamu punya ide nih, udah kamu tulis, ini nanti rencananya untuk prolog. Setelah kamu tulis, oh bener ini untuk prolog, oke, berarti kasih keterangan sesuai rencana. Terus misalnya kamu punya ide lagi nih, ini cocoknya untuk bab 2. Tapi ketika kamu menulis itu, kok ada ide baru dan kayaknya lebih cocok. Oke, ini diselipin di situ. Nah, keterangannya yang harusnya jadi bab
kedua jadi bab ketiga kayak gitu. Gunanya outline per bab ini untuk menjaga ide cerita kamu agar tidak melenceng dari outline yang besar tadi loh, yang di sinopsis tadi. Jadi biasanya kalau kamu nulisnya beratus-ratus bab itu untuk platform online gitu. Nah, ini menurut aku berguna banget. Jadi ini menjaga agar kita tetap di track yang benar gitu loh. Kita nggak melenceng-melenceng ceritanya, jadi tetap logis dari awal sampai di akhir tuh tetap nyambung. Apakah membuat outline itu wajib? Ya enggak juga, karena setiap penulis, setiap orang itu kan pasti karakternya beda-beda, caranya beda-beda. Tapi saranku untuk penulis pemula atau yang baru mau menulis sebaiknya pakai outline. Tabel outline per bab itu juga nggak wajib ya, dan formatnya pun bebas. Itu tuh format ala Dera aja, aku temukan sendiri juga. Biasanya editor atau penulis senior tuh cuma bilang kalau bisa itu karakter tiap tokoh itu ditulis biar nggak lupa atau nggak bingung ketika kita nulis ceritanya, cuma gitu aja. Terus karena menurutku lebih gampang dibikin tabel, makanya aku bikin tabel. Dan itu nggak harus di di print juga ya, itu aku biasanya juga cuma di buku gitu, jadi pakai penggaris aja, nggak harus diketik-ketik, lebih gampang ditulis langsung pakai tangan sih, apalagi yang outline per bab, karena kita bisa langsung tulis idenya. Meskipun kita lagi makan, kita lagi apa, kita bisa langsung tulis idenya, terus kasih keterangan itu untuk bab berapa. Jadi kan meskipun eksekusinya nanti, tapi idenya nggak mubazir. Oke, sekali lagi ini outline dan tabel dengan format ala Dera. Mungkin kalau kamu lihat di channel penulis lain, mereka ngasih contoh outline-nya beda lagi. Ya iya, karena setiap penulis punya metode kepenulisan masing-masing. Dan kamu nanti kalau sudah sering menulis, sudah berpengalaman, pastilah punya metode sendiri, punya ciri khas sendiri. Gak semua penulis juga butuh outline. Malah ada penulis yang gak bisa nulis kalau mereka pakai outline. Kesimpulannya, menurutku untuk penulis pemula atau orang yang baru mau terjun ke dunia kepenulisan itu wajib pakai outline, karena itu bisa membimbing kita. Ini yang bisa aku share di video kali ini. Kalau menurut kalian berguna, silahkan kalian share. Kalau kalian suka, silahkan like. Dan kalau mau, silahkan subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.